Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adab, ketemu lagi dengan saya Carwani Ali dan pada hari ini seperti biasa ini merupakan salah satu segmen yang sangat eh, segmen andalan dan ditunggu-tunggu banget sama Sobat Adab tentunya. Karena di segmen bedah buku kita bakalan melakukan mereview buku atau melakukan proses bedah buku. Kira-kira buku itu menceritakan tentang apa, backgroundnya seperti apa, dan tentunya setiap bedah buku yang akan dibedah itu tidak akan dilakukan oleh saya sendiri ya, tetapi kita langsung dengan penulisnya gitu. Entah itu nanti secara langsung ataupun terkoneksi melalui via Zoom saat ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan Pak Rizal Siregar. Halo Pak, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Selamat pagi. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rizal Siregar, ini biasa dipanggil siapa nih Pak? Lebih akrabnya nih. Ya, panggil Bang Rizal aja. Oke, Bang Rizal. Asal Medan ya Pak ya? Ya, Betul. artinya Medan. Oke. Untuk yang buku yang akan kita bedah ini adalah bukunya ini apa ya? Judulnya Kabut Ya, Tanah Tembakau. Oke. Betul ya Pak ya? ya. Nah, oke teman-teman sobat adab. Jadi buku yang akan kita bedah ini adalah buku dengan judul Kabut Tanah Tembakau yang dimana buku ini tuh bergenre novel gitu yang akan kita bedah nanti bersama penulisnya Pak Rizal Siregar atau Bang Rizal Siregar ya pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai proses bedah bukunya, tak kenal maka tak sayang nih Bang Rizal ya. Jadi mungkin sobat adab yang belum kenal sama penulis dari karya yang luar biasa ini itu boleh diceritakan dulu ke kami gitu sekilas gitu Pak. Soalnya denger-denger nih ya Pak ya dari profil yang saya baca juga Pak, Bang Rizal ini bukan orang biasa teman-teman ya karena Bang Rizal ini pernah eh, main teater dan itu nggak cuma sekali tapi berkali-kali. Terus juga Pak Rizal juga pernah main sinetron pada masanya dan saat ini mungkin Bang Rizal juga aktif di bisa dibilang di kesenian itu sangat ini ya, maksudnya bukan hal yang kaleng-kaleng gitu. Betul ya Bang Rizal ya? Alhamdulillah begitu. Jadi saya sedikitkan highlight dikit ya tentang Boleh saya. silakan. Saya berteater di SMA Joshua Medan itu sejak SMP kelas 2. Dan sebagai aktor terbaik dalam festival teater sekota Madia Medan. Wow. Kemudian disitulah saya mengenal nulis-menulis, untuk saya menulis cerita anak-anak di harian analisa tahun 80-an kali 85 apa 84 gitu loh. Nulis Hmm. anak-anak di Taman Riang analisa. Kemudian ya begitu di teater terus sampai SMA, akhirnya jadi Jakarta jadi wartawan. Ikut juga di dunia film, sempat jadi nulis skenario, sempat jadi humas Lunar Jaya Film, ikut juga aktif di produksinya Seli Marcelina di Purnama Sentosa Film dan eh, Kancer Mas Film ya sebagai staf di situ, dan banyak lagi teman-teman diskusi karena saya 11 tahun jadi 17 tahun kali ya jadi wartawan film. Jadi kalau melihat wajah saya, kalau nggak kenal saya berarti dia bukan orang film waktu itu, tapi Hmm. sekarang udah nggak Tapi begitu. pengalamannya Sampai luar akhirnya biasa banget. menulis banyak, sempat juga menulis monolog ya, itu Pisang Terakhir, dan mementaskan saya sutradarai. Beberapa pementasan sempat saya sutradarai gitu. Saya pikir itulah skill sampai sekarang saya menjadi wartawan di harian Pos Kota Jakarta, yang liputannya tentang nasional dan tentunya di DPR RI. Begitu dulu di sekilas headline aja. Oke, luar biasa banget nih Bang Rizal. Oke, jadi Sobat Adab tadi sudah mendengarkan secara langsung ya bahwa Bang Rizal ini dari banyaknya pengalaman gitu, dari masanya itu udah nggak kaleng-kaleng banget gitu. Bahkan saat ini juga mungkin masih dibilang aktif untuk saat ini
Apa nih Bang Rizal? Kesibukannya, kesibukannya. Barangkali sobat ada kayak, oh pernah lihat nih atau Wah, gimana gitu. Heeh. sekarang ini saya tetap menjadi wartawan, Hmm. menulis, mengamati politik, sosial, dan situasi eh, kondisi Indonesia saat ini. Kan tidak Oh, lupa juga saya juga berkomunikasi dengan kawan-kawan seniman, budayawan, dan para aktivis seni lainnya, baik lewat YouTube, bukan, lewat Facebook dan WA atau berkomunikasi telepon. Saya pikir itu deh. oke, luar biasa banget, Pak. Wow, keren banget nih. Jadi karya buku yang akan kita bedah nih ya Sobat Adab dengan judul Kabut Tangan Tembakau, di mana kemarin juga saya sudah baca bahwa di dalam buku ini tuh apa ya, menguak pencarian sosok Marlina gitu ya. Jadi kita nanti akan bedah bersama dengan penulisnya langsung hari ini dengan Bang Rizal Siregar ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama boleh ya Pak ya. Karena mungkin Sobat Adab udah nggak sabar banget nih karya buku ini tuh. Nanti kita akan tampilin highlightnya ya di YouTube kita. Kita langsung aja. Oke, pertanyaan yang pertama nih, Bang Rizal Siregar ya. Ini kan dalam mempersiapkan suatu karya buku ya gitu, apalagi ini merupakan genre novel, terus juga tercetak seperti ini gitu, ini kan tebalnya, itu kan pasti suatu hal yang sangat tidak mudah gitu. Pasti ada hal-hal lain gitu yang dipersiapkan. Tapi pertanyaan yang pertama nih, Bang Rizal, kenapa sih dari sekian banyaknya background pengalaman Bang Rizal di bidang uh, kalau seni sih udah nggak diragukan lagi gitu, tapi kayak saat ini aktif di bidang kewartawanan gitu. Kenapa Bang Rizal memutuskan untuk menulis buku ini dengan temanya itu kayak novel gitu? Boleh diceritakan nggak? Atau ada alasan tertentu nih gitu? Boleh silakan Bang Rizal. Ya, itu pasti ya, Dea. Karena ini berawal dari sebuah legenda. Saya kan tinggal di kota Medan, ya, tinggal di kota Medan yang dikelilingi oleh perkebunan yang di zaman kejayaannya zaman kolonial Belanda ini kekayaan yang luar biasa sampai tembakau kita itu dikenal di Bremen luar biasa. Tapi tembakau di sini bukan tembakau rokok sigaret yang buatan kayak si Jawa itu di Jawa misalnya skretek tapi cerutu cerutu. Nah, ketika eh, saya kecil, saya melihat pesawat capung menyirami tembakau indah sekali. Yang sekarang sudah tidak ada, sudah disikat semua oleh kejamnya perkembangan Indonesia Hmm, kan, yang betul Medan betul tentunya. betul betul. Atau sudah menjadi bagian dari kabupaten lain, kena pemekaran jadi kebun jadi Serdang, walaupun dulu satu gitu ya. Eh, dari situ muncul cerita-cerita tentang Sukma Hilang, di Hmm, mana saya mendengar semua hilang itu bahwa satu kampung itu hilang satu kampung tentunya eh, nggak tahu kemana hilang, sekampung loh hilang, nggak main-main. Itu cerita dari mulut ke mulut hmm, dan ternyata setiap kampung punya cerita gitu ya. Nah, lalu saya mencoba tidak hanya itu hanya sebuah latar belakang, betul betul. tapi bagaimana kondisi real apa namanya kondisi real saat ini yang di perkebunan itu dan zaman dulu dan bagaimana mengangkat budaya Melayu yang Betul, kita ada kuil tidak yang sudah tidak ada lagi susah apa itu bagaimana tepak. Nah ini kan orang sudah mulai tidak kenal, maka betul. saya sisipkan unsur-unsur budaya dalam cerita fiksi itu. Oke. Mengenalkan cerita bagaimana supaya generasi Gen Z mengenal uh, Budaya kebudayaan dari Melayu Indonesia yang itu. kaya itu. Hmm, Nah, maka dirangkumlah sebagai dengan ada konflik, hmm, ada rasa cinta, ada yang patah hati karena si dibunuh kan ibu kakak tua itu sampai lupa aku namanya, hmm, ya kan. Terus ada orang yang serakah yang tidak mengejar Marina tapi dengan menginginkan sesuatu. Ada pilkada yang momennya saat hmm, ini. Nah, tapi yang betul. paling penting, dek, kondisi sekarang ini sudah luar sangat berbeda. Sudah tidak ada lagi perkebunan yang begitu indah. Ada nama apa yang namanya apa istilahnya uh, tempat tempat penyimpanan penyimpanan kopi.
Hmm. Nanti saya ingat itu namanya bisa tiba-tiba Hmm. lupa. Ya kan? Itu sudah tidak ada lagi, udah rata Hmm. dengan tanah. Padahal ini suatu kekayaan yang dimiliki oleh Sumatera Utara. Hmm. Yang sekarang tembakau itu diambil alih oleh negara di Amerika Selatan sana. Hmm. Kok bisa lu Kuba, diambil oleh Kuba. Maka tembakau yang paling dahsyat saat ini adalah cerutunya dari Kuba. Kita terhilang. Bahkan mengapa perkebunan-perkebunan itu sudah menjadikan bentar lagi jadi perumahan. Hmm. Padahal itu tanahnya yang begitu kaya. Nah, itu perlu kita flashback kembali, ya kan? Bagaimana kondisi sekarang ini? Kita kan tidak mengatakan, jangan bangun itu, jangan bangun ini, tapi kita menceritakan begitu aslinya saat ini. Nah, untuk sebagai sebuah novel tentu ada hiburan, gitu. Hmm. Betul. Ada orang untuk berkelana, gitu, Hmm. imajinasinya. Maka kita buatlah itu unsur-unsur dramatik seperti film. Nah, konsep saya membuat novel ini bagaimana melihat nonton film. Hmm. Jadi, jika Anda menonton film, saya serupa mencoba membuat novel ini seperti menonton film. Film. Oke. Maka tata bahasanya atau urutan ceritanya kayak menonton film. Memang Hmm. itu gaya saya menciptakan supaya orang asik. Hmm. Nah, karena kan kita menyaksikan apa yang imajinasi kita itu supaya orang juga ikut dengan alur film. Karena kan orang sudah saat ini kan otaknya itu sudah visual semua. Dari Betul. kecil juga anak-anak sudah visual, audio, ya kan? Nah, sekarang kita tidak, kita hanya baca, tidak pandang dengar, tapi visualnya kan bermain. Saya pikir sementara itu dulu yang bisa Oke. saya cakap. Share ya. Oke, luar biasa. Berarti salah satu alasan kenapa Bang Rizal ini menulis buku ini karena memang eh, terinspirasi bahwa budaya yang dulu yang ibaratnya zaman sekarang tuh udah mulai hilang, luntur, itu mencoba untuk refresh kembali, mengingatkan kembali bahwa dulu tuh pernah ada loh cerita seperti ini gitu. Bahkan ada dari mulut ke mulut tuh seperti ini. Nah, Bang Rizal ini kayak tergerak untuk kembali mengingatkan itu ke generasi yang sekarang bahwa dulu tuh pernah ada seperti ini nih gitu. Tapi tentunya dengan apa ya, dikemas dengan sesuatu hal yang menyesuaikan saat ini gitu, biar novelnya itu tertarik gitu. Orang-orang pembaca tuh jadi oh iya ya konsepnya tuh ini. Padahal memang tujuannya itu awalnya karena budaya yang mencoba untuk bisa diingatkan kembali yang tadinya lupa atau hilang seperti itu ya Pak. Betul ya Bang Rizal. Ya, betul. Oke, luar Ya, biasa ya. banget nih Pak. Jadi Berarti kalau saya, berarti untuk ya, pertanyaan yang kalau saya kedua, menulis, entar dulu. Kalau boleh. saya menulis yang novel atau apapun ceritanya yang saya tahu betul peristiwanya. Oke, wah. Bukan saya tidak mungkin peristiwa di Mm-mm. Borobudur tidak bisa saya bikin. Tapi saya hanya melihat sekilas. Mm-mm. Saya hanya tidak ada rekaman kejiwaan. Saya bisa di Mataram, di Bali, Mm-mm. atau di Amerika sekalipun. Tapi kan sebagai orang Indonesia yang kita harus bangga dengan kekayaan kita yang mulai punah ini dan Benar. berharap supaya ada lahir dari penulis-penulis lain cerita tentang daerahnya. Bagaimana keindahan di Karawang ketika Mm-mm. itu. Kalau sekarang kita apa yang kita lihat ya itu sudah Mm-mm. apa semua ya kita misalnya kita melihat di Jogja bagaimana percintaan zaman dulu, kita melihat di Mataram, di Kalimantan Selatan, di Papua atau di Aceh yang tidak terekam oleh jejak sejarah Betul. ya, yang banyak saya pikir ya yang belum terekam oleh jejak sejarah. Yang kita tahu kan di Sumatera Barat ya Malin Kundang, tapi sudah muncul lah eh, penulis-penulis berikutnya itu seperti Ajab dan Gesara, Siti Nurubaya, begitu juga di daerah-daerah lainnya. Nah, ini sudah stagnan, sudah tidak ada lagi, Dek. Nah, ini yang Mm-mm. kita mencemaskan. Malah kita tertarik kepada budaya Jepang, Korea, Betul. maka Sudah novelnya, merajalela gitu. ya kan, membaca novelnya harus Korea, harus Jepang. Mm. Yang artistiknya kalah dengan karya Yan Mintaraga, Instagramnya, ya kan, Yan Mintaraga yang melukis, ya kan, atau Betul. karya Man, Mm-mm. Sungai Ular, ya kan, Siliman Sungai Ular, Betul. dan banyak lagi tentang Petruk, ya kan. Ya, tapi kita Mm-mm. malah hanyut dengan anime anime itu yang dibuat oleh Jepang yang kayak mesin, ya Betul. kan, yang Iya. tidak ada taste-nya lagi. Saya pikir kita Iya. Oke. juga jangan melebar kita nih.
Nah, Heeh. Oke, berarti untuk pertanyaan kedua ini kan dari apa yang udah dibahas tadi kan berarti idenya itu muncul karena eh, banyak hal, peristiwa yang meskipun buku ini genrenya adalah novel, tapi ini disaksikan langsung oleh Bang Rizal sendiri pada saat itu, gitu ya Pak ya. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak sih Pak dalam pada akhirnya tuh memutuskan untuk membuat novel ini tuh idenya adalah mengangkat sosok si Marlina ini. Ini kan dari babnya kan kayak pertemuan di Medan, hilangnya Marlina, terus kayak mencari ya. Marlina ini di mana, terus kayak perjuangan mitosnya gitu loh, sosok si Marlina ini. Nah itu sampai pada akhirnya Bang Rizal untuk memutuskan, oke kayaknya tokoh yang akan diangkat adalah ini, dan kita fokus di ini dengan bumbu-bumbu yang mengikuti zaman sekarang agar lebih menarik itu bisa diceritakan Bang Rizal gimana gitu. Barangkali Sobat Adab, wih, berarti ini novel tidak hanya sekedar hadir untuk kayak ya udah dibuat aja gitu. Tapi memang ada sesuatu hal yang Bang Rizal sampaikan Ya, selain ya, ya, ya. selain untuk memperkenalkan budaya atau merefresh kembali budaya yang hilang gitu. Boleh silakan Bang Rizal. Ya. Anak muda kita sekarang ini kan banyak yang hilang identitas kan, Betul Pak. terutama di daerah-daerah. Bahkan malu dia dari daerah mana, ya kan? Padahal Betul. badan bahasa yang begitu getol Hmm. supaya Indonesia ini memakai bahasa daerah masing-masing dengan Hmm. khas. Kalau orang Tegal nak baik, nak dek, nak kapriben, lengkana dari jal, ya kan? Eh, Itu tidak apa-apa, karena eh, itu khas, ya kan? betul. Jangan malu seperti nak baik, nak dek, yang namanya Hmm. Rijal, Hmm. ya kan? Itu orang Tegal, ya kan? Hmm. Saya bisa melakukan itu, bisa melakukan itu jadi orang Madura, orang Aceh apa tuh Pak? Orang Aceh kita ndak pengen nenong, tapi kita tetap jadi orang Indonesia dengan khas kita. Makanya saya juga heran kenapa orang-orang Indonesia ini kayak baca di Facebook itu kok bahasanya kok bahasa Jakarta semua, kemana dang ding deng dong. Padahal kita Hmm. capek deh mendengar. Hmm. Kita ingin uh, supaya kita ini kayak ada serapan-serapan bahasa yang Hmm. diharapkan dari badan bahasa, bukan kita meniru orang Jakarta, tapi Hmm. kita harus jadi diri kita sendiri gitu loh. Gitu Betul. loh. Walaupun saya udah bertahun-tahun di Jakarta, tapi saya menunjukkan identitas saya, bukan saya tidak bisa bikin. Kemana sih lo? Emang lo apaan? Bisa, gue seperti itu. Bukan tidak bisa, bisa Hmm. banget. Ya, saya harus seperti jadi orang yang lucu buneng. Lah gitu ya. Lah gue bisa gitu. Hmm. Eh, ya, tapi kan kita nggak begitu. Kita harus Hmm. jadi diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri sudah ada dalam Bhinneka Tunggal Ika yang begitu kaya. Jadi jangan takut. Betul, Pak. Inilah membuat saya menampilkan Marlina yang datang ke Medan itu. daerah tempat ketinggalan, di mana dia Hmm. orang kaya yang sudah dijelin dengan teknologi canggih. Bahkan dia bisa ke Eropa kan, dia anak Hmm. satu-satunya. Tapi dia menyadari betul dia harus kembali ke daerah, dibawa itu tadi, kekuatan itu tadi kan, mencari jejak Hmm. kakeknya dan ketemu dengan kakeknya. Nah ini kan saya bikin bukan sehari dua hari ini. Saya harus meriset. Ketika saya riset itu namanya apa namanya, bangsal, namanya bangsal, tamulan-tamulan itu ada, mesti ada. Masih Hmm. ada saya lihat, kayak maghrib jalan datang, saya liatin, masuk ke bangsal itu, di mana di depan itu saya perkirakan para kuli kontra itu kan, yang disikat oleh mandor, kan awalnya ada itu, yang Marina bisa melihat sendiri gitu ya kan. Nah Hmm. itu kan secara filmis gitu. Nah jadi menunjukkan bahwa Marina itu ingin mencari identitas dirinya, Betul. jangan mencari identitas orang lain. Jangan kita menjadi ke Malaysia-Malaysiaan. Jangan Ke, kita ke jadi ke barat-baratan gitu ya, Pak ya. Iya, ke barat-baratan sudah pasti. Ke Korea-Koreaan, rambut Oh kayak ya. Korea, pakaian kayak Korea. Makan kalau kamu tengoklah, makanan-makanan yang ada di Indonesia ini selalu ada sushi, sisi, susu, susu. Ya kan, padahal kita punya pecel, kita punya Betul. ibarat musik lah. Di Hmm. Pantura itu ada tarling. Betul, Kemana betul. kan jadi impian, ya kan? Itu tarling. Oke. Kita ini harus kita harus bangkitkan. Ini membuat Hmm. saya tidak malu. Walaupun saya berasal di Tapanuli, Hmm. karena saya besar di Medan. Jadi saya sangat tidak bisa membuat cerita tentang Tapanuli, karena saya tidak pernah lahir di sana. Karena Hmm. saya akhirnya di Medan, di perkebunan Jawa itu ada Jawa, ada Melayu, ada Banten, ya ada Cina gitu loh. Hmm. Ada orang lain, jadi komunitas Indonesia. Ya. Betul, betul, betul. Maka saya
tidak ditulis misalnya tentang Danau Toba, saya nggak bisa mungkin bisa karena saya tidak pernah lahir di sana. Kenapa saya si Hmm. Piro? Saya tidak bisa kayak Merari Siregar, kamu Sita Ajab dan Kesara. Tapi saya tidak bisa karena saya tidak pernah tinggal di sana. Bisa saya garang-garang, tapi kan nggak menyentuh diri saya. Itu maksud, Hmm. itulah membuat latar belakang munculnya Marlina. Nah, Heeh. dia sosok seperti saya juga mencari identitas, ya kan? Betul. Kemana nih ya? Begitulah. Kita garap dengan adalah titik misteri tadi itu kan orang Bunian. Heeh. Saya pikir itu deh. Oke. Baik. Oke, luar biasa Pak. Jadi emang perjalanan dalam membuat karya novel ini nggak main-main ya, karena ada banyak effort yang sudah Bang Rizal lakukan gitu. Torehkan salah satunya tadi menarik banget soal riset-riset yang tadi Bang Sal itu ya Pak ya. Nggak, karena itu langsung gitu loh. Oke, luar biasa. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, ini kan kita sudah membahas dari bukunya nih. Pertanyaan ketiga, kenapa sih Bang Rizal pada akhirnya menetapkan judul bukunya ini adalah Kabut Tanah Tembakau. Sedangkan di dalam novel ini adalah yang di-highlight itu adalah si sosok atau tokoh Marlina ini. Kenapa tidak si Marlina yang dijadikan judulnya? Atau memang sebelum ini judulnya ada lagi nih, Pak? Gitu. Boleh, silakan. Memang ada beberapa pilihan, ya kan. Mm, Kalau kita bikin namanya kulik kontra, orang sudah mm, tahu, ya kan. mm. Kalau kabut memang berkabut kan dia. Iya, betul. Nah, berkabut di tanah Delhi kan, di tanah Betul. tembakau. Orang Heeh. pasti tahu. Zaman dulu orang bertanya di tanah Delhi, pasti tanah tembakau. Mm. Karena kalau tembakau di Jawa ini kan untuk hari Heeh, sigaret rokok. biasa. Betul, betul, betul. Ah, ya kan? Tapi kalau di sana harganya bisa berapa dolar satu biji aja. Ah, makanya saya juga berpikir kenapa pemerintah Sumatera Utara tidak membuat cerutu itu lagi. Ini kan Mm, menggairahkan supaya memproduksi lah, paling tidak biarpun nggak banyak, paling mm. tidak mengingatkan sejarah kembali lah, dibikin Betul, museum, betul. museum Delhi, museum cerutu bahwa kita ini kaya tadinya, tapi kita Mm, miskinkan kembali. mm. Kenapa dihajar, disikat tanaman-tanaman keras kita itu, tanaman hijau ya, tembakau. Nah, tapi makanya menggiring imajinasi generasi muda. Nah, ada apa kabut di situ? Nah, kabutnya itu tadi saya bilang tadi. Mm. Nah, yang kabutnya itu tidak bisa secara literal. Ini loh kabut kayak apa? Nggak gitu dia. Tapi ya mengapa ini jadi kabut gitu loh? Jadi hilang kan? Tak ada lagi kelihatan eh, tembakaunya. Dulu kan itu tembakau. Yang tiap pagi saya lihat kalau dari Jalan Cemara, ya kan saya kan di Pasar Dua tuh, saya lihat gitu ya kan. Pagi-pagi saya lihat tuh pesawat terbang, menyiram air buat tembakau. Itu Oh, sudah tidak akan ada lagi. Padahal itu indah sekali. Pesawat capung ya kami bilang waktu itu. mm, Setiap pagi saya lihat, padahal saya begitu agak jauh, saya naik sepeda ke sana lihat, gitu kan. Nah, mm, luar biasa dan itu lebih lebih indah saat saat itu ketimbang saat mm. sekarang yang bangunannya tuh begitu-begitu bangun ceplek ceplak ceplok. Dulu perkebunan itu rumah-rumah penduduknya itu rata, bagus, rapi gitu kan. Zaman Belanda ya, sisa-sisa zaman Belanda. Sekarang lewat semua. Nah, jadi saya coba mau coba flashback eh, masa Oh, itu tadi. yang bilang makanya berkabut. Berkabut itu pengertiannya kan tidak letterlet. Betul. Nah, jadi dia tidak benar-benar berkabut, tapi bagaimana yang kabut itu kita bikin terang kembali di Mm. tanah tembakau. Caranya itu tadi kan supaya ya walaupun untuk sebuah judul kan harus bagus, harus manis, harus Betul, enak betul. didengar Heeh. dan Mudah diingat dan menarik rapi perhatian. dibaca. Heeh. Iya, jadi ini kan tidak bukan novel, ada juga percintaan. Ini kan novel Mm-mm. menghibur. Betul, betul. Semua itu kan hanya latar belakang. Ada Heeh. yang patah hati sampai nggak menikah-nikah, ya kan? Mm-mm. Eh, ada tokoh yang mata hati, makanya untuk dibaca gitu. Saya pikir itu deh sementara. Tapi ini nggak Pak, oh, sorry Bang Rizal, ada kekhawatiran nggak sih dalam pemilihan judul buku gitu kan ya? Ini kan kalau dari point of view atau pandangan dari Bang Rizal sendiri bahwa pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan judul buku Kabut Tanah Tembakau yang gambarannya tadi sudah dijelaskan itu seperti itu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih kalau misalkan kayak generasi zaman sekarang yang tidak ada di masa itu ketika membaca buku itu kayak Kabut Tanah Tembakau yang oh mungkin tembakau yang dimaksud tuh yang tadi yang dicontohin oh kayak gitu terus kayak gitu jadi kayak ada miss
miss pemahaman gitu loh. Nah, itu ada kekhawatiran gak sih Bang Rizal ketika kalau kayak gini nanti Ya kita bakalan ini gak ya gitu? nggak Kakak usah, gimana? bukan begitu. Hmm. Kita harus ngajarin mereka itu berpikir, harus berpikir gitu loh, tidak menerima buka nampak 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 isi seperti makan pisang, buka lah tampak makan pisangnya. Mm-mm. Anda pernah, mungkin Anda belum pernah nonton film Kabut Sutra Ungu kan? Belum, belum, Pak. Ah, itu Heeh. Ray Martin gitu. Itu cerita bagus sekali, bahkan memenang FFI ketika tahun 80-an apa akhir tahun 80-an. Itu dimainkan Ray Martin, udah gitu siapa lagi bintangnya itu? Uh, Yani Rahman apa siapa gitu loh, kayaknya saya lupa. Itu luar biasa disutradarai oleh tokoh perfilman nasional. Itu kok bisa lupa ya. Itu tokoh yang sekolahnya tidak di Amerika tapi di Rusia. Itu kok bisa lupa. Nanti akan ingat tuh. Nah, ini karena kita ngobrol, saya lupa namanya siapa tokoh perfilman itu. Tapi ada di Google banyak itu. Hmm. Kabut Sutra Ungu. Nah itu juga apa sih kabut sutra ungu, ya kan gitu, ya kan? Nah ini juga begitu, kabut tanah tembakau. Nah Oke. jadi jangan khawatir bahwa masyarakat kita ini, anak muda ini memang udah terbiasa buka tanpa isi gitu kan, tak mau ribet. Hmm. Dulu kan Betul, kalau Pak. dia pacaran dia bikin surat menjelang malam ketika saya tulis ini, gerimis-gerimis di depan rumah saya misalnya. Sekarang nggak, kemana lo? Apaan? Nah kan Hmm. kita latih lah mereka Heeh. supaya ada perlindungan dikit, Berarti, supaya mereka itu berarti tidak untuk, terlek gitu loh. iya sorry. Jadi nggak perlu Ada. takut, kita nggak perlu. Oh, Insya Allah lah mudah-mudahan. berarti dalam Kan pemilihan judul, novel ini kan tidak sehari buat, tidak buat, tidak bukan, tidak untuk dibuat sehari dua hari, ya betul, kan? betul. Nah nanti kan nggak lihat ya ini apa nih, dia ngomong sama temannya ngomong apa, dan terus berkembang. Emang kayak Mm, film Cinta langsung beredar langsung mm, misalnya begitu. mm. Ada Oke. Berarti tidak ada khawatiran ya Pak ya, ketika oh ya udah seperti kan ini kan memang sebelumnya juga udah ada pada masa itu juga kayak salah satu inspirasinya film yang tadi sudah disebutkan Bang Rizal tadi ya bahwa ini nih gitu. Jadi untuk pemilihan judul aman ya Pak ya, betul ya, aman, Insya Allah. agak aman. Nah untuk kita balik lagi ke bukunya ini dan seperti yang Sobat Adep ketahui dan Bang Rizal juga ketahui bahwa tebal bukunya kan seperti ini nih dan yang sudah tadi dijelaskan bahwa oh peristiwanya seperti ini, ceritanya seperti ini, ada niat Iya, yang baik juga untuk dari karya ini tuh karena ingin refresh budaya ini itu. Tapi ada nggak sih dari Bang Rizal sendiri yang mengingatkan tantangan terbesar dari membuat karya ini yang sampai detik ini tuh kayak inget gitu. Jadi ketika ada netizen nih nanya ke Bang Rizal, Bang Rizal apa sih yang paling berkesan tantangan dalam menyiapkan karya oh, buku ini tuh apa gitu? Yang langsung, oh tantangan yang itu, paling berat, boleh ya silakan. tantangan yang paling berat itu deh, yang nggak pernah saya rasakan, Apa itu? yaitu masuk ke alam dunia. Oh, oke, iya iya, oke oke. Aku belum bisa masuk ke sana. Heeh, Dalamnya bagaimana? Ah, ini mengimajinasikannya ini. iya, Padahal kita kaya loh. Kalau betul. kamu nonton filmnya, apa tuh? Filmnya apa itu, film anak-anak yang Amerika yang berseri-seri gitu loh. The Simpsons. Oh, Harry Potter. Harry Potter. Nah, Harry Potter. Nah, Iya, begini acting aja saya udah tahu kan. Nah, betul. itu kan nggak budaya. Sebenarnya nggak ada budaya. Mereka nggak percaya begitu-begituan. Fiksi ya Ya Pak kan? ya. Itu fiksi. Nah, tapi kan itu lebih banyak fiksinya Indonesia kan. Mhm. Kayak begitu kan. Ada cuma kita terlanjur sudah dicekokin Didoktrin. kan pocong-pocong itu, ya kan? Oh, heeh, Dicekokin kan pocong-pocong yang apa namanya, fiksi yang murahan heeh. gitu loh. Nggak ada pakai pakai orang meninggal loh gini, takut. Padahal kita punya loh cerita-cerita yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana Bandung Bondowoso misalnya kan, Betul, betul. membuat candi Prambanan dalam satu hari. Masa jinnya Baghdad bisa? Ya Betul. tak? Iya, iya. Ya, jin Baghdad, ya tak? Heeh. Ya, yang buat Simbad apa segala macam. Malah Mhm. kita meniru-meniru begitu. Wah, kita kenapa? Karena produser gitu main gampang, yang penting duit gitu loh. Betul, betul. Mengalir dari ya mungkin apa kek nggak peduli dia dengan Mhm. budaya, nggak ada pedulinya dia, iya kan?
Ya mau berkembang budaya, yang penting saya dapat duit nggak dari film itu. Walaupun semua intinya kan dapat duit. Hmm, Begitulah deh. betul. Makanya apa nama tantangannya tadi itu bagaimana memasukin alam dunia, alam Yang di luar belum dimensi pernah kita, lain. uh-uh. Ya, dimensi lain. Nah ini saya juga bingung membayangin habinasinya. Nah, tapi dari beberapa omongan orang, literatur kita baca-baca, tapi Mm-mm. itu yang sebenarnya nggak pernah kita lihat, gitu Mm-mm. loh, beda lah. Mm-mm. Nah, begitu juga film Harry Potter kan, ya Betul. dia masuk naik kereta, gitu, tiba-tiba ke alam gaib gitu kan. Nah, kita juga bisa banyak cerita kita begitu. Mm. Saya pikir tuh film Harry Potter itu cerita ecek-ecek, cerita yang sangat sedikit, kita lebih kaya lagi. Mm. Dikembang hanya Begitu aja. Nah, dikembangkan ini saja kita nggak gitu. mau Mm-mm. itu tadi, karena nggak ada komit gitu loh. Betul, betul. Untuk menceritakan, membuat film ya seperti itu. Ya, di balik peristiwa Krakatau misalnya ada kekuatan apa di situ kan? Ya, waktu itu kan membuat film Krakatau ketika 80 teknologi kan masih rendah. Nah, Mm. sekarang kan lebih dahsyat lagi, bisa pakai CGI gitu, teknologi-teknologi. teknologi. Oh, Ah, betul. jadi ini tantangan kalau ini divisualkan. Nah, Uh, bagaimana memasukin ke dalam itu ya? Kita harus Indonesia, jangan ke ke alamnya barat-barat, ke luar sana-sana. negeri, iya, atau alamnya India ya kan, gitu-gitu kan. Kita harus Betul, Indonesia. betul. Jadi itu yang menurut saya. Masa saya berpikir ada mana ya? Masa saya ikutin dari Potter gitu loh. Masa Mm-mm. saya ngikutin apa namanya India gitu loh. Masa saya kalau kalau misalnya Thailand, Mm. Malaysia agak-agak mirip lah ya kan, agak-agak Mm-mm. mirip gitu-gitu loh. Tapi Mm-mm. kalau membuat visual saya bayangkan kayak Dracula apa segala macam itu kan Bukan kita, ya. negara asing gitu. Uh-uh. Bukan kita punya. Betul, Nah, betul. kita punya masing-masing kelas pocong gitu loh deh. Filmnya pocong mulu. Memang itu kita itu nggak ada yang ganteng apa? Betul, betul, betul. Nah, inilah saya ceritakan. Mm-mm. Makanya bahwa makhluk yang itu memang ada di antara kita dan mereka ganteng, Mm-mm. cantik. Mm-mm. Ada yang jahat, ada yang baik, ya kan? Mm-mm. Itu tantangan tadi itu ya, endingnya itu di situ deh. Susah saya menggambarkannya, Mm-mm. memvisualkannya. Tapi kalau visual pakai film mungkin bisa ada efek ya. Ada Betul, betul. efek, ada kasih siluet atau apa, kasih blue screen atau Mm-mm. dikasih filter, ya Mm-mm. kan, kostum kuping dicaplang-caplangin Mm-mm. kayak Mr. Spock, ya kan, atau ini Betul. alis tak ada. Tapi kalau Mm-mm. dalam sebuah novel gimana coba? Mengawang-awang gitu. Tapi itulah, mudah-mudahan ya bisa menyenangkan lah. Mm-mm. Eh, Tidak terlalu mempertanyakan loh kok begini ya, karena saya nggak pernah masuk gitu aja. Saya Mm-mm. pikir itu semua Oke, itu tantangan luar beratnya biasa. deh, bang. Tantangan beratnya pasti di situ. Uh, Eh, saya aja bingung nih gimana masuknya. Ya kan, mm-mm. tapi katanya ada pohon-pohon di Melen itu ada pohon-pohon, simbolnya kan ada pohon-pohon apa namanya, Yang ikonik pada bambu, saat itu. bambu, Mm. bambu. Kalau di Medan tuh di Sumatera Timur bambu, dari bambu-bambu tidak masuk. Set. Mm-mm. Karena dia kan bahkan menurut cerita di kota Medan Mm-mm. di samping supermarket itu ada sebuah kota yang indah Mm. gitu loh. Aku nggak sebut, ntar nggak enak lagi, ya kan? Mm-mm. Di jalan apa? Saya juga pernah lihat, tengok kok nggak ada ya gitu loh, Iya, ya kan? Tapi iya katanya betul. ada. Nah, Oke. itu lah kira-kira. Mm-mm. Saya pikir itu deh. Oke, luar biasa sekali, Pak. Eh, Oke, ini kan kita tadi fokus di bukunya nih, Bang Rizal ya. Hmm. Jadi kan Kabut Tanah Tembakau dari judulnya, terus dari idenya juga prosesnya seperti itu, riset, termasuk tantangannya, salah satu kesulitannya adalah kita Betul. sulit untuk memasuki hal yang memang kita nggak ada di situ gitu. Tapi itu merupakan suatu hal yang apa ya, perlu Tantangan. tantangan yang pada akhirnya mempersiapkan akhirnya karya ini jadi gitu. Nah, sosok dari Marlina tadi di dalam tokoh novel ini itu sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan nih Bang Rizal, sebenarnya buku ini gitu, Kabut Tanah Tembakau itu lebih fokus ngebahas siapa sih gitu, Bang Rizal? Apakah fokus membahas dari si tokoh si Marlina itu atau memang budayanya atau memang ada banyak hal yang di-highlight dari novel ini yang ingin Bang Rizal sampaikan selain tadi yang sudah dijelaskan gitu.
gongnya nih gitu Bang Rizal. Boleh dijelaskan? Ya, jadi cukup banyak sebenarnya. Marlina itu hanya sebagai Simbolis ya. transient yang Heeh, kesepian dengan jati dirinya, ya heeh, kan? Nah, kita lihat jati diri kita, apalagi dia itu kan meninggal kekayaan dia loh, heeh, meninggalkan semua kan, meninggalkan dia punya, dia anak satu-satunya kan, Marlina. heeh, Oh, hanya sebuah mimpi gitu kan, yang itu adalah tantenya kan, heeh, heeh, tantenya di alam lain. Itu kan namanya juga cerita deh ya kan. heeh, Ya. betul. Jadi, tapi itu untuk menceritakan Marlina, dia harus mencari jati dirinya, mencari budayanya, maka dia berkenalan apa itu lontong Medan, ya kan? Heeh, heeh, Termasuk, oh lontong Medan makanannya begini loh. Apa heeh, itu kue, apa namanya, kue rosida, apa heeh, itu tepa, pulut, kalau di sini bilang ketan, apa heeh. itu, ya kita antar dikit-dikit, tidak banyak-banyak. Jadi kita ya bercerita bagaimana lewat Marlina ini tokoh yang cantik, gesit, tapi tertarik loh dengan budayanya. Dia Oke, betul betul. tinggal di situ, kan begitu. Heeh, Ngapain dia ke Medan gitu loh, ke Tanah Deli. Dia kan orang Jakarta, ya kan? Nah, iya betul. ternyata kakeknya, neneknya kan berkeliling itu dalam pelarian dari dalam pelariannya dari apa namanya? Dari Belawan terus ke Suriname kan? Heeh, heeh. Oh, Nah, negara Suriname itu kan banyak orang Jawa dan banyak betul. dikibulin kan, katanya mau dibawa ke Medan, ke Tanah Deli, nggak tahu dibawa ke sono, ke apa namanya? Suriname. Ke Suriname. Nah, neneknya orang Suriname sempat balik lagi ke Indonesia. Heeh, Gitu loh, balik lagi. Jadi kan itu ada peristiwa deh. heeh, Kalau heeh, kita visualkan, wah dasar tuh bagaimana. Kalau kita lihat sejarahnya panjang ya gitu kan. heeh, Jadi tidak hanya tentang Marlina aja, karena Marlina dan diri dia kan mirip banget tuh kakek dan nenek, kembaran. heeh. Betul betul. Nah, jadi dua kalau sebuah film dia double casting gitu loh, karena Marlina itu memang secantik dia sekarang, cuma pakaiannya yang beda, lusuh, mukanya agak hitam-hitam dikit gitu loh. Hmm, Dua heeh. karakter Oke oke. yang Berarti berbeda. dari Itu sosok yang tidak kita ceritakan. berarti dari sosok si Marlina ini tuh diselipkan ada banyak peristiwa itu ya salah satunya adalah untuk memperkenalkan budaya, terus kayak politik juga, terus ada percintaan romansnya yang dikemas diwakilkan dari Ya. si tokoh Marlina ini gitu. Betul ya Pak ya? Hamzah yang kita Hamzah kan tokohnya apa? Kita lupa Hamzah ini kan yang nggak tidak Heeh, kenal itu sebenarnya. Dia heeh. ikhlas-ikhlas saja bantu. Dalam Mm-mm. perjalanan waktu kan dia jatuh cinta. Iya, ya kan? Betul Cinta betul. itu tumbuh kan bukan karena bahasa Jawanya coba apa? Witing Tresna Jalaran. Nah, itu aja udah susah orang Indonesia menyebutkan Heeh, lewat. Saya paham, ya heeh. kan? Jadi pernah kali bertemu, maka jatuh cinta. Nah, karena dia ternyata kebaikan si Marina dan dia sendiri si Marina ini nggak tahu siapa kan si Mm-mm. Hamzah. Nah, mereka mengejar masuk, ternyata dia punya sesuatu. Ya, si Hamzah ini punya sesuatu dari leluhurnya kan gitu. Makanya ikut Mm-mm. bisa masuk ikut masuk ke alam alam bunyian itu. Marlina. Akhirnya Oh. mereka bertemu. Dan kita sebut nanti cerita nggak ada yang mau baca lagi cerita. Oke, berarti Kira-kira begitu. ini luar biasa banget. Berarti dari tokoh-tokoh itu juga merupakan representasi dari bagaimana cerita pada saat itu, budayanya, dan juga politik dan keadaan dan sosial yang terjadi Iya. pada saat itu, gitu ya. Bang. Oke, Tapi yang untuk paling penting deh, gimana? tapi yang paling penting deh, Mm-mm. di antara situ ada yang patah hati, yang Oh, namanya Kak Rabia, Kak Rabia. oh, Nah, mengapa orang tidak bisa menikah, gitu loh kan? iya iya, Uh, ya kan? Nah, betul. bacalah Kabut Tanah Tembakau. Nah, Salah, salah satu gitu. alasan kenapa orang tidak bisa menikah itu, betul ya Bang ya? Iya kan? Heeh. Mengapa? Mengapa si Kak Rabia nggak menikah? Padahal usia dia cantik, luar biasa, dia bisa masak, dia bisa bikin pesta orang orang pernikahan, dan Mm-mm. dia bisa menghias pengantin, pengantin Mm-mm. Melayu. Kenapa dia tidak menikah di usianya hampir 45 tahun atau 50? Baca Kabut Tanah Jawabannya ada Tembakau. di novel ini. Betul ya Bang ya. Oke, Iya, iya, iya. eh, pertanyaan selanjutnya nih Bang Rizal. Kalau misalkan ada pertanyaan dari netizen atau pembaca di sana yang mungkin juga eh, notabene dia concernnya sukanya sama
cerita-cerita dengan genre seperti novel, fiksi dan lain-lainnya gitu. Kalau ada pertanyaan, salah satu alasan, tolong kasih alasan dari Bang Rizal sendiri, kenapa orang wajib membaca buku ini atau memiliki buku ini? Gongnya apa nih dari tadi yang sudah dijelaskan panjang kali lebar itu? Ya, Boleh, silakan. ya, pertama wajib kita akan mengenal budaya kita. Kita akan Mm-mm. mengajari masa lalu. Kalau cerita bercinta itu banyak versi. Orang Korea lebih jago membuatkan Mm. air mata berderai-derai, terutama Drama-drama emak-emak itu. meneteskan air mata. Tapi mereka tidak punya rohnya kebudayaan Indonesia. Mm. Oke. Ah, ya kan? Dia hanya menonton si sayo, ya kan? Ya kan? Heeh. Dia menonton. Apa cuy? Apa sih? Ya kan? Mm. Opa, oma, bahasa Korea kan? Mm. Nah, Mm. tapi dengan bahasa Indonesia, dengan kultur Indonesia, itu yang mau hendak kita sampaikan. Ah, banyak percintaan yang khas Indonesia itu kayak apa? Mm. Eh, itu yang hendak kita sampaikan. Makanan apa? Bahwa di Sumatera Utara, bagi itu banyak karya-karya yang bisa kita gali. Mungkin tidak hanya Sumatera Utara. Bohong Mm. saya bilang kalau saya hanya Sumatera Utara. Di Jakarta banyak, tapi kena budaya kan. Kayak Mm. Betul. misalnya di Jawa Barat ada, di Tegal ada, di Kerawang ada. Mm. Banyak cerita-cerita kita yang mulai yang tidak ada dalam, yang akhirnya nanti tidak ada dalam eh, sejarah. Yang Mm. ada dalam sejarah itu ya udah baku gitu loh. Tapi kita harus menggali lagi angle-angle tertentu dari sejarah itu. Ya kan? Mm. Ada peristiwa kecil ibarat ikan hiu makan kecil-kecil. Nah, kita ambil ikan hiu-hiunya itu bagaimana memandang ikan itu gitu loh. Mm. Ya kan? Ikan Betul. banyak nih Heeh. dimakannya sama hiu. Kita memandang ikan dari pandang si Nino ini aja kita anggap Heeh. Nemo namanya. Nah, kita Iya. pandang dari Nemo bisa makan itu. Begitu juga dari sejarahnya Delhi, dari sejarahnya Sultan, dari Heeh. sejarahnya Kalimantan Barat, ya kan? Dari Heeh. Papua, kita ambil yang kecil-kecil aja, baru dikembangkan. Betul, Saya betul. pikir itu deh, Heeh. cocok. Jadi cocok. Berarti ada banyak point of view gitu ya. Ada sudut pandang yang bisa dikembangkan dari budaya-budaya yang kita miliki gitu. Betul. Seperti Ya, itu ya Mbak Rizal. Oke, terus kalau ngomongin soal target segmentasi nih, dari karya Bang Rizal ini target segmentasi yang cocok banget kan sebenarnya apakah hanya untuk orang Medan, apakah hanya untuk mereka yang suka dengan budaya itu cerita novel, atau ada target khusus dari Bang Rizal yang sudah ditargetkan? Boleh di-share? sebenarnya target khusus tak ada, tapi ini bebas loh. Mm-mm. Kalau saya membuat cerita remaja kayak enggak, karena unsur Mm-mm. mana, karena unsur budaya. Mm-mm. Ngepop juga kagak, ya kan? Mm. Saya juga nggak ngerti apa istilahnya. Tapi yang penting adalah saya menulis, gitu kan, Betul. menggambarkan kehidupan Mm-mm. masa sekarang dan masa dulu dan akan datang. Ya Uh-uh. kan, di mana mereka tak lahir muncul kembali di tahun 2035, ya kan? Uh-uh. Nah, tapi itu jadi Target tidak target khusus. segmen. Yang penting saya hendak Uh-uh. mengamparkan kepada masyarakat ini loh sebuah kebudayaan kita yang pernah ada, Uh-uh. yang mungkin orang tempat tinggal di sana pun nggak pernah tahu karena jadi perumahan, Betul. ya kan? Ya, Mm-mm. misalnya gini, eh dulu kan Pluit itu sepi ya, bukan, Ancol sepi ya, Betul, rumah-rumah ya. penduduk di zaman Pitung ya, maka Uh-uh. muncullah orang kan, muncullah si gadis jembatan Ancol ya kan, Betul. Sampai ada si filmnya itu Mariam kan, gitu. ya Mariam kan, cantik kan hantunya kan, Iya, itu betul. saya senang. Nah, cantik hantunya kan, ya Betul. kan, tidak kayak pocong-pocong gitu kan, nah artinya masih banyak lagi Heeh. Yang yang bisa punya digali cerita. gitu. Heeh. Jadi kita nggak punya segmen, tapi yang penting ini bisa diminimalisir anak-anak udah 17 tahun ke atas dan Mm-mm. seterusnya gitu loh. Oke, Tidak oke. untuk anak-anak, ya ini Heeh. pasti bukan tidak untuk anak. Minimal 18 sudah ke atas sudah layak lah baca ini, atau Heeh. 15 juga kalau dia, karena tidak ada ya, tidak ada pornografi seperti kasus Mm-mm. bacaan yang pernah dibuat yang rame itu di Kemendikbud kan. Mm. Itu beda lagi, Pak. Oh, Oke, berarti misalnya kan begitu, artinya heeh. bebas. Iya betul. Berarti kalau target target segmentasi sebenarnya nggak ada, tapi yang pentingnya udah kayak ada minat juga sekitar kayak 15 tahun juga nggak apa-apa gitu. Karena unsur di sini juga mengangkat budaya dan memang tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya dan juga untuk menjadi referensi para pembaca bahwa Iya, dulu tuh pernah ada kisah ini seperti ini loh. iya, Gitu ya iya, Bang Rizal ya. iya.
Oke. Aduh, dan Artinya boleh. jangan khawatir, tahu nggak? Jangan Mm-mm. khawatir, anak-anak baca ini pun jangan khawatir, karena tidak ada Mm-mm. yang malah dia akan mengembangkan imajinasinya loh. Mm-mm. Nah, gitu loh. Nah, saya pikir Betul. begitu deh. Bukan Oke. saya tidak mau jadi sendiri, repot juga ntar ya kan. Tergantung pembaca juga. Oke, Bang Rizal. Luar biasa. Nggak kerasa nih, Bang Rizal, kita ada di penghujung sesi Ya, bedah buku ya. Dan mungkin boleh saya satu pertanyaan lagi, boleh banget, Bang Rizal ya. ya, Satu pertanyaan. Ini kan karya buku Kabut Tanah Tembakau. Ini kan salah satu karya yang luar biasa gitu. Karena memang budaya dari yang ingin disampaikan Bang Rizal itu tertuangkan di sini gitu dengan harapan-harapan positif yang lainnya. Dan kemarin-kemarin juga CS kami itu sudah menginformasikan kepada seluruh tim penerbit ada bahwa karya ini tuh melalui Bang Rizal gitu. Ini kan udah dimuat di berbagai sosial media gitu loh. Salah satunya kan ini ada yang dari Jakarta apa gitu yang memuat banyak link-link yang di-share sama Bang Rizal itu kan suatu kebanggaan nih. Itu kan wow gitu. Ternyata karya yang luar biasa ini ada dimuat. 30 nggak salah. Ada Iya, 30 link. Kalau itu yang saya tahu 30. itu tim kami langsung diinformasikan sama CS kami gitu. Karena Nah, ini hilang nih suara nggak dapat saya. oke, halo Pak. Halo, dengar ya? Jelas. Iya, iya, udah dapat terang. Ya, Nah, ini kan salah satunya iya. kan Semarak.co ini juga mengangkat karya dari Bang Rizal ini gitu dan itu dimuat surat kabar online gitu dan itu keren banget gitu. Ini harapan dari Bang Rizal sendiri untuk karya yang luar biasa ini ke depannya itu seperti apa? Atau ada hal-hal yang ingin Ya, ini gitu, boleh silakan disampaikan. semoga membaca novel ini bisa Mm-mm. mendapatkan sesuatu yang menarik ya, membuat dia Mm-mm. menghibur diri dia. Betul, betul. Tapi dalam perjalanan sejarah tidak terlupakan gitu loh. Mm-mm. Itu. Jadi mereka itu bisa memasuki perjalanan ruang dan waktu zaman dulu gitu. Mm-mm. Dan kondisi yang ada sekarang. Nah, saya juga berharap novel-novel seperti ini ada lagi dari penulis-penulis lain. Tidak Oke, hanya seperti ini. Saya pikir orang-orang daerah juga punya potensi untuk itu. betul, betul. Karena kita Bisa juga ingin tahu terinspirasi bagaimana gitu ya. sih, Mm-mm. iya, bagaimana sih Malang itu sebenarnya berdiri jadi kota, tiba-tiba ada Malang apel gitu. gitu loh. Uh-uh. Iya, misalnya tercinta di pohon apel kan luar biasa ya. Uh-uh. Bisa Kita kan dikembangkan ingin gitu. melihat Uh-uh. Indonesia. Ngapain Uh-uh. saya melihat orang kita zaman kisah-kisah orang bule, orang Korea. Mm-mm. Ngapain? Mm-mm. Kita kan kaya. Betul, Ya, betul. makanya pemerintah juga harus perhatian untuk Mm-mm. para penulis ini gitu loh. Betul, Jangan betul. hanya eh, Jadi penikmat bensin doang aja dikasih gitu. subsidi ya. Dikasih subsidi kan. Uh-uh. Nah, tapi penulis-penulis juga, penerbit juga harus kasih subsidi kertasnya kan. Betul. Dikasih subsidi juga bantuan-bantuan lain. Karena ini kekayaan intelektual loh. Betul, betul. Kita kaya, nanti diambil orang bagaimana? Tiba-tiba ditulis Mm-mm. oleh orang Malaysia, ya Mm-mm. kan? Betul. Jangan cerita yang ngaco, tapi yang ada kriterianya lah, yang Mm-mm. bisa memberi kita ke sana. Jadi kita mempelajari Banjar gitu, nggak Mm-mm. harus seterlek Banjar adalah ibu kota ada di Kalimantan Selatan. Itu, tapi kan bercerita tentang di Banjar ya, tentang anak cerita apa kayak anak-anak, remaja, Mm-mm. petualangan bisa lah dibuat. Saya Uh-uh. pikir itu deh. Oke, luar biasa. Berarti salah satu yang di-highlight dari Bang Rizal ini adalah harapan dari karya novel ini tuh bisa diterima yang satu. Yang kedua ada banyak manfaat setelah membacanya, terutama salah satunya bisa terinspirasi dari Bang Rizal untuk bisa melahirkan kembali novel-novel serupa yang datang dari orang-orang daerah gitu yang mungkin punya cerita-cerita unik menarik juga yang tujuannya untuk mengangkat budaya gitu. Salah satu contohnya ini kan kantor penerbitannya ada di Indramayu gitu ya Pak ya kan dijuluki sebagai kota mangga itu kan bisa jadi sebuah cerita asal usul kenapa Indramayu dijuluki kota mangga itu bisa salah satunya gitu ya Bang Rizal ya. Lumayan kan, Oke, ya kan, benar. iya. Oke, terima kasih Bang Rizal untuk ketersediaan waktunya yang sudah meluangkan Ya, waktunya untuk membedah buku dengan judul Kabut Tanah Tembakau dan juga ya. harapan-harapan tadi Terima kasih juga. termasuk cerita-cerita ide-idenya juga semoga yang paling terpenting Bang Rizal bisa sehat terus dan bisa berkarya lebih lagi Amin. setelah ini dan ada harapan-harapan yang terwujud gitu dari lubuk hati Bang Rizal untuk benar-benar terjadi gitu.
Amin, Bang Rizal ya. Terima kasih Hmm. banyak untuk Bang Rizal atas waktunya. Ya, Tidak terasa untuk proses bedah buku sudah selesai, tapi semoga tidak mengurangi kebahagiaan kita dalam ya, membedah buku yang luar biasa ya. ini ya Bang Rizal ya. Mohon maaf Terima juga kasih juga, apabila Rek, atas waktunya. mohon maaf Bang Ya, Rizal kalau misalkan ya, ada salah-salah kata ya, atau ada hal yang kurang berkenan. ya, Baik, terima ya, kasih. Saya mau ya. uh, closing dulu ya Bang Rizal ya. Oke, Sobat Adab, itu adalah proses bedah buku kita kali ini dengan judul Kabut Tanah Tembakau yang merupakan karya dari Bang Rizal Siregar tadi yang sudah menjelaskan proses dari idenya, terus penetapan judulnya, dan juga hal-hal baik atau harapan-harapan baik melalui karyanya untuk bisa memperkenalkan kembali budaya dan juga merefresh kembali apa yang terjadi pada saat itu gitu agar hal itu tidak hilang. Oke, segitu aja videonya. Sobat Adab, thanks for watching. See you next time on my video. Bye.